Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adit dan rekan-rekan pengurus KPPS serta rekan-rekan Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kami menunaikan tugas tentang penyampaian budaya positif. Saya yakin apa yang disampaikan itu sudah dikuasai panjenengan dan sudah dilaksanakan. Semuanya yang berbau positif itu pasti menyenangkan. Next. Saya tunggu. Maksudnya saya tunggu. Positif ya. Nah, ini ada ketika Ki Ageng Dewantara kami bacakan. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi seorang guru itu ibarat seorang petani, hanya bisa membantu tumbuhnya padi. Kita hanya bisa membantu tumbuhnya seorang murid. Itu tidak bisa kita melawan kodrat murid, tapi kita hanya bisa membantu bagaimana dia tumbuh. Next. Dan tahu gitu, mat gitu. Oh Mbak Ayu. Orang aktor terus enggak? Oke. Nah ini bagaimana kaitannya dengan seorang guru? Maka guru itu tugasnya menciptakan suatu lingkungan positif yang akan membentuk kebiasaan baik. Tugas guru itu menciptakan lingkungan, kemudian bagaimana kemudian dari tumbuh karakter dan akhirnya muncul menjadi budaya positif. Jadi kita ciptakan lingkungan yang positif. Next. Oke. Nah, ini kaitannya bahwa suatu budaya positif itu sudah terkomodir dalam standar dasar pendidikan, di mana lingkungan positif itu tercipta jika suasana belajar itu di mana anak itu terjadi suatu kegiatan yang sifatnya interaktif, aspiratif, menyenangkan, kemudian memotivasi setiap murid untuk berpartisipasi aktif, kemudian diberikan ruang yang cukup untuk berprakarsa. Jadi tugas itu adalah menciptakan lingkungan yang seperti apa yang diharapkan dalam standar nasional pendidikan. Jadi, insyaallah sudah mulai benar. Oke, next. Oh, yang inspiratif. Oke. Mungkin ada yang bantu? Ada Bapak Ibu? Oke. Inspiratif itu berarti yang bisa menumbuhkan, bisa menemukan anak itu hal-hal yang baru yang menyenangkan. Anak itu tidak hanya mengikuti dari arahan guru, dia guru bisa memunculkan ide dari anak yang inspiratif. Bagaimana itu? Anak juga harus inspiratif. Suasana yang menyenangkan. Iya betul. Tapi di sana ada tugas guru. Bagaimana guru memunculkan agar anak itu mempunyai kemampuan menumbuhkan hal yang baru. Di samping guru juga memang harus bisa menciptakan hal-hal yang inspiratif. Dengan cara apa agar anak itu muncul? Ini yang bahaya ini, suasana belajar menantang. Oke. Menantang. Ada yang jawab ini Menantang. Lawan. Menantang berarti mungkin apa Bu ya? Lawan. Proses itu ada. Oke. Membuat siswa ingin tahu, memancing rasa ingin tahu. Ya Ingin mencoba. Artinya kita bisa apa ya? Ada tantangan di situ ya. Ingin mencoba. Ada hambatan, kemudian bagaimana kita bisa mengatasi hambatan itu. Luar biasa. Jadi
senangnya tantangan. Iya, senangnya menang. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh kita untuk membentuk budaya positif di sekolah? Ciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana kita membentuk suatu lingkungan yang tadi itu seperti dalam standar pendidikan. Oke, next. Lingkungan yang positif berarti kalau ada tanda perboden nggak boleh jadi kapas tanggung. Oke, lingkungan yang positif ada apa? Kontor apa? Baik Bapak, saya bantu Pak Sigit. Betul sekali, untuk perboden memang berarti tidak boleh lewat ya. Tapi kalau perboden di sekolah enggak Pak. Oke, memang teman-teman semuanya bagaimana kita bisa mendorong teman-teman kepala sekolah untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif. Tentunya di sini ya sebenarnya sangat selaras juga dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Di sana sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang positif. Semua kegiatannya positif. Nah, diawali dengan proses pembiasaan yang baik, mulai dari awal pembelajaran, pada tengah pembelajaran, pada akhir pembelajaran. Apalagi di sekolah, karena lingkungan itu tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga lingkungan yang ada di sekitar anak itu bisa belajar. Halaman sekolah harus kita ciptakan supaya menjadi lingkungan yang positif. Contoh tadi Pak Warga juga bahwa di situ ada gambar perboden, apa itu boleh dipasang? Boleh, supaya anak ada ingin tahu di sana. Di sana ada gambar tidak boleh menyalip di sana, di lorong sulit misalnya ya, di SD Pandegan itu, seperti ya. Itu kalau anak mau ke kantin itu harus muter. Nah itu seharusnya di sana saya kemarin sudah tahu Bu Juni ide, Bu di sana dipasangnya tidak boleh menyalip. Ada, itu tidak boleh juga ya. Supaya apa? Nanti tidak berdesak-desakan ketika mau masuk ke kantin. Nah, ciptakan budaya antri. Kemudian anak nanti tidak berdesak-desakan. Nah, misal perboden memang di depan koperasi itu misalnya ini ya, lorong untuk masuk itu lewat lorong kecil dan nanti biar searah. Karena kantinnya bertujuan untuk membuat kantin yang jujur misalnya. Nah, di sana juga di depan kasir itu diberi pasang perboden, berarti tidak boleh masuk lewat situ, maksudnya harus muter lewat tangga naik. Lah ini saya kira memang sekolah itu harus perbanyak dengan literasi dan numerasi, termasuk diantaranya adalah perboden dan juga tidak boleh menyalip. Orang positif kan plus. Tanda rumin, main karo pusing. Kalau sudah terpaksa boleh Pak, bagaimana caranya? Karena banyak teknik Pak supaya melatih tadi untuk menjawab. Tepuk tangan untuk Pak Budi, terima kasih sekali. Ini sudah luar biasa ini. Kalau saya ingin menampung, Pak Budi bisa menjelaskan. Pak Kadin terima kasih sudah menunggu ini, teman-teman coba tangan dulu. Oke, untung Pak Kadin menunggu ya, teman-teman sabar menunggu saya. Ini sukanya membuli Pak. Jadi, apa yang saya sampaikan benar itu percaya benar gitu. Ayo. Naik. Bakal ini ayo ya. Ayo kabar nih. Ini ada 5. Kok ya ayo. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Wah ini Yang biasanya nanti ini bertahan hidup. Ini khusus fisik yang bisa dipegang, bukan jiwa. Hidup pertama bertahan hidup. Semuanya itu bertahan hidup. Makan. Nanti yang menjawab Bu Yaya sampai begitu.
Dari saya bunyi kan. Apa maju baik? Sepanjang undangan belum dicetak masih berani saya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini siapa yang kurang kasih sayang? Daftar monggo. Maksudnya undangan yasinan. Asli membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu adalah itu loh. Puas itu pengakuan. Pengakuan kalau dia itu berkuasa, memberi kekuatan. Berkuasa. Itu kekuasaan. Penguasaan itu. Ada menguasai siapa Jan? Jadi bapak-bapak itu yang sukanya ngaku-ngaku, saya perkasa itu belum bisa. Kalau belum ngaku, Belum menguasai ya. ya, harus bisa ngaku dulu baru ini loh pengakuan. Penguasaan itu penguasaan itu kebutuhan dasar. Kemudian Kebebasan. kesenangan. Kesenangan. Monggo bagian guntingan ngersakaken ikan kesenangan. Bapak Ibu ada masuk kesenangan jiwa. Karena jiwaan ini kesenangan itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, bebas. Merdeka. Bebas. Bisa diterjemahkan kebebasan itu Bu. Liberty. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Next Bu. Oke. Lagi. Nah, ini salah satunya untuk menanamkan itu adalah dengan cara restitusi. Nah, luar biasa nih. Restitusi. Mungkin bagi kita istilah baru, sering-sering mendengar, tetapi entah itu artinya apa. Ya. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi itu kita bisa mengkondisikan anak itu tidak merasa bersalah, ya, bisa mengkondisikan diri Kembali dengan jalan yang cara lurus. misalnya dari kita jangan anak itu dihardik, dibentak, tetapi coba nak kamu Biar seperti sadar. apa? Itu Ingat restitusi, sadar, ya. digugah dia menjadi sendiri, bukan pemaksaan tetapi hanya penawaran. Itu restitusi. Jadi ketika dengan murid kita jangan sekali membentak kemudian menyalahkan murid biar dia itu merasa oh saya harus seperti ini, dia biar merasa oh saya kurang pas harus seperti ini. Nah itu dengan cara restitusi. Ada segitiga restitusi namanya Segitiga restitusi. Oceng boten segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya. Dengan cara ini bisa diperhatikan dulunya. Ini luar biasa pentingnya. Mungkin kepada bapak guru mungkin di sekolah bisa dipraktekkan segitiga restitusi. Iya, luar biasa ini. Ini contoh Pak. Iya. Satu pernah melihat terus pembelajaran, terus ada 2 anak yang berebut alat main. Direbut. Nah, gurunya itu tidak, kamu jangan begitu, jangan tidak seperti itu. Ternyata coba mana yang direbutkan itu mana seperti itu. Kemudian gurunya itu meminta kepada mainan yang direbut itu pada si A misalnya, yang berebut kan B ya. Pada si A itu, Mbak, kalau mainan kamu diminta dengan baik-baik, apakah diberikan? Iya Bu, kau direbut saja ya, saya nggak boleh gitu loh. Nah, kemudian si B, saya pengen main dengan itu, coba kan kalau kamu bilangnya bagus, misalnya, Mbak, saya tak pinjam gantian dong mainnya gitu, pasti boleh. Coba dicoba seperti itu, iya Pak lah. Akhirnya terjadi begitu lah. Dan iya, dia praktek, karena dia memang si B, si A itu setelah B-nya tidak dengan cara merebut itu akhirnya boleh diberikan mainannya. Itu namanya segitiga restitusi. Tapi si B tidak merasa bersalah. Itu bagaimana supaya membuat anak-anak kita itu ketika di sekolah itu seperti itu. Jadi
kita tidak boleh langsung menyalahkan. Oke, contoh studi mungkin seperti itu ya Pak. Itu caranya Pak Sigit. Merebut begitu. Oke. Sip. Ini ada yang sukarela untuk mempraktekkan segitiga diskusi. Bu Ratri, monggo Bu. Nanti Bu Mawola. Rebutan duren. Aduh, banyak jodoh. Saingan ya. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Budi akan kita sosiogramakan ya, bahwa pada kesempatan ini ada anak yang berebut pulpen atau mainan, berebut mainan. Mas Sigit, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke kantor? Tahu Bu. Apa? Kenapa? Itu tadi saya dengan teman berkelahi. Berkelahi ya? Iya. Nggak apa-apa. Berkelahi itu suatu hal yang biasa. Apalagi kamu sebagai Laki-laki. Iya. Perkasa. Boleh. Dulu ibu juga demikian kok, pernah kok. Iya. Pernah berkelahi walaupun ibu perempuan tapi Iya. pernah berkelahi. Jadi itu sesuatu yang Ciri biasa. khasnya nakal. Iya. Namun kemudian, menurut kamu, apakah yang kamu lakukan dengan berkelahi ini adalah tindakan yang benar? Tidak juga Bu, karena dengan teman itu akhirnya persahabatan saya itu putus Bu. Oh, bagus. Iya Bu. Kalau begitu, kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa, Mas Sigit? Ya semuanya baik. Semuanya Kalau baik. saya ketemu sama teman, saya disapa, tidak diganggu seperti itu Bu. Kalau seperti itu, kira-kira kalau dengan semua teman baik, apa yang kamu rasakan ya, Mas Sigit? Senang sekali Bu, Senang banyak sekali. teman. Oke, nah tadi Mas Sigit itu berebut mainan dengan temannya. Kira-kira menurut Mas Sigit kesepakatan kelas apa yang Mas Sigit langgar saat itu? Kesepakatan kelas kasih sayang Bu. Kasih sayang berarti Mas Sigit sudah melanggar kesepakatan Kasih sayang Bu ya. tentang Iya. kasih sayang. Kalau terhadap teman kita harus bagaimana, Mas Sigit? Harus baik semuanya Bu. Harus baik semua, saling mengasihi. Kalau sama Mbak Bibi kira-kira bagaimana? Lebih baik lagi. Ternyata yang dipilih Mbak Bibi. Tepuk tangan untuk Bu Ratri, terima kasih. Oh belum selesai ya? Agar kamu bisa menjadi seseorang yang seperti kamu inginkan, apa yang akan kamu lakukan berikutnya, Mas Sigit? Minta maaf Bu, minta maaf sama teman yang tadi itu. Minta maaf. Ya kemudian ya kembali bermain bersama mereka. Kedepannya apakah akan kamu lakukan lagi? Tidak Bu, sudah. Baik, kalau begitu mulai kapan hal itu akan kamu lakukan? Sekarang juga Bu. Mulai sekarang. Ya. Luar biasa. Terima kasih ya Mas Sigit. Oke. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk rekan kita. Itu praktek restitusi. Ya, jadi tidak menyalahkan ke anak, tapi bohongi, tapi ada solusi untuk resah. Itu mungkin yang luar biasa yang berbeda dulu. Kalau dulu kita kan ketika kesalahan langsung disuruh menulis apa berapa kali. Satu lembar tulis saya Salah. Saya bersalah. Saya Enggak belum bersalah. terus, dulu sekarang sudah tidak lagi. Sekarang seperti itu. Dia dalil-dalil ini. Next Bu. Oke. Nah, itu salah satu di antara untuk membentuk lingkungan yang positif itu dengan profil belajar Pancasila. Hafal lagunya? Oke ya ini. Hafal? Hafal? 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Oke, next Bu. Kemudian ini yang kami ambil ini kesimpulannya
Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next Bu. Selesai kelihatannya itu. Oke, terima kasih sekali. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf. Udah ada, terima kasih ini. Tidak ada. Oke. Yang pangapunten wonten turun. Kami sekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar cerah. Terima kasih untuk Bu Fatmah. Buah jambu pasti berbiji. Terima kasih untuk Bu Pak Sigit ada akhirnya. Ketemu pirang perkara bumbuji apa? Ya terima kasih buat Pak Sigit untuk pantunnya yang tidak nyambung sama sekali. Ya intinya dari awal pengisian materi hari ini cukup hidup. Semoga dengan guyonan tadi malah bisa masuk ya Bapak Ibu. Iya. Karena pada dasarnya kita semua itu memang harus selalu update terhadap semua apa yang menjadi informasi regulasi dari pemerintah, termasuk kurikulum yang sekarang sedang dilakukan. Selama belum ada ketok palu, maka kurikulum yang lama tadi jadi masih berlaku. Begitu saja, mungkin ada tambahan lain-lain dari teman-teman. Oh Pak Biarto masih, oh ya masih satu lagi narasumber kita Bapak Subiarto yang akan menyampaikan materi.